ya hari ini cavity varnish liners dan ada beberapa sedikit tambahan untuk basis ya. Tadi kan sudah kuliah ya tentang semen sama dokter Dedi dan dokter Arya. Ini tambahan dari saya ya tentang varnish dan liners. Ya, jadi sedikit pengantar untuk pulpa ya. Ini kan gambar gigi. Jadi di gigi ini ada pulpa. Nah, jadi kalau gigi yang berlubang dan yang akan ditambal gitu ceritanya kan, walaupun gigi yang akan ditambal tapi tetap rentan terhadap banyaknya iritan-iritan yang akan melukai atau memberikan iritasi terhadap pulpa, antara lain misalnya seperti rangsangan termal, misalnya kalau tambalannya itu berupa logam yang sifatnya konduktor ya menghantarkan panas sehingga pulpanya berpotensi untuk mengalami kerusakan akibat termal yang dihantarkan dari restorasi logam atau iritasi kimia misalnya em, bahan tambalnya ada bersifat asam sehingga memungkinkan untuk mengiritasi dari pulpa tersebut akibat bahan-bahan asam atau bahan-bahan yang bersifat toksik yang berasal dari semen atau bahan tambal. Dan juga bisa juga terjadi micro leakage atau kebocoran mikro ya, misalnya dari tambalan yang di tepi tambalan ini, tepi tambalan itu kan ada gap antara tambalan dan giginya dan itu berpotensi untuk terjadinya kebocoran mikro dan dari kebocoran mikro ini bisa masuk bakteri-bakteri yang akan menginfiltrasi ke tepi restorasi dan ujungnya akan berakibat kemungkinan terjadinya iritasi dari pulpa atau mungkin bisa juga trauma mekanis dari saat kita Mau nanya gitu deh. saat kita menumpat atau memasukkan bahan tambalan ke dalam gigi dan itu juga berpotensi untuk memberikan injury ke pulpa tersebut. Seperti itu ya, kira-kira ini yang kemungkinan-kemungkinan yang akan diterima oleh pulpa yang bisa merusak dari kevitalitasan dari pulpa tersebut. Oke. Selanjutnya, eh, agar pulpa tersebut tidak terpapar dengan iritan-iritan yang saya sebutkan tadi, maka untuk restorasi diharapkan kita menggunakan varnish, liner, atau basis, atau ketiganya. Untuk tujuannya agar untuk sebagai tambahan dari restoratif materials, kan tadi sudah belajar material restorasi itu kan bisa amalgam, bisa GIC ataupun zinc composite. Nah, ini adalah tambahannya yang tujuannya untuk melindungi pulpa agar tidak terkena injuri dari rangsangan-rangsangan yang disebutkan tadi. Bisa menggunakan varnish, liner, atau basis atau ketiganya. Nah, ini kita masuk ke varnish ya terlebih dahulu. Jadi varnish itu tujuannya adalah untuk mencegah micro leakage tadi ya. Micro leakage yang saya sebutkan tadi adalah kebocoran mikro dari tepi tambalan. Dari VARS ini dia khusus untuk amalgam, tambang amalgam ya. Jadi dia dapat mengurangi masuknya cairan dari tepi eh, restorasi sehingga juga dapat mengurangi terjadinya iritasi pada pulpa. Dan selanjutnya, selain untuk bisa mencegah micro leakage ini, varnish ini juga bisa untuk mencegah penetrasi korosi dari amalgam ke eh, tubuh lidentin. Nah, jadi seperti gambar yang di samping ini contohnya tambelan amalgam ya. Eh, Kalian sudah belajar tadi, sudah kali ya tadi ya, atau mungkin belum eh, yang KP amalgam kan ada yang low copper amalgam dan high copper amalgam. Nah, kalau yang low copper amalgam ini dia cenderung untuk memberikan pewarnaan kepada gigi. Nah, sehingga penggunaan varnish ini dapat mencegah
atau mengurangi terjadinya diskolorasi dari gigi terhadap amalgam. Dan juga dia bisa untuk mencegah post operative sensitivity, jadi sensitivitas pasca penambalannya. Nah, apa saja komposisinya kalau dari varnish ini? Varnish ini dia dari natural gums, bisa berupa koval, rosin, atau synthetic resin. Terus dia diencerkan dengan solvent, solventnya bisa berupa aseton, kloroform, atau ether. Dan dia jadi dia dioleskan ke permukaan gigi hanya selepis tipis, nanti setelah itu ditunggu solventnya itu menguap ya. Jadi nanti tertinggal eh, selapis tipis varnishnya. Jadi cara pengaplikasiannya dengan cotton pellet ya, di lalu diberikan varnish, lalu diaplikasikan ke permukaan kavitasnya. Hanya thin layer saja ya. Jadi nanti diharapkan ketebalan dari varnishnya itu sekitar 2 sampai 6 mikrometer. Jadi aplikasinya pada permukaan dentin, terus varnish ini diaplikasikan pertama ya sebelum aplikasi basis ataupun restorasinya. Lalu varnish ini tidak diindikasikan, jadi ini emang indikasinya untuk tambalan amalgam ya, tidak diindikasikan untuk GIC ataupun resin komposit. Ya, kira-kira ini ya. Jadi dia tujuannya untuk mencegah terjadinya micro leakage eh, antara tambalan amalgam dan gigi. Dan tapi dia memang khusus untuk amalgam saja ya. Kalau untuk resin komposit kita tidak perlu menggunakan varnish karena varnish ini dapat mengganggu polimerisasi dari resin komposit. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang resin komposit di blok 11 ya. Oke, untuk varnish sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, dokter. Ya, kita lanjut ke liners dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand aja ya. Selanjutnya untuk liners, kalau yang tadi kan varnish itu tujuannya untuk mencegah micro leakage ya dari tambalan amalgam. Kalau liners ini dia untuk mencegah iritasi kimia. Tadi sudah disebutkan di awal, iritasi ada thermal, ada micro leakage, ada iritasi kimia. Nah, ini kalau yang lain di sini khusus untuk iritasi kimia. Dan selain untuk mencegah iritasi kimia pada pulpa, dia juga memberikan efek terapeutik ya. Jadi memberikan sifat kayak untuk seperti kayak obat gitu ya, memberikan efek terapeutik pada pulpa. Jadi material yang biasa digunakan untuk liners itu ada kalsium hydroxide, ada calcium modified glacial semen, dan MTA. Dan kalsium hydroxide ini adalah sebagai gold standard untuk cavity liners. Ya, seperti ini ya. Pertama kita masuk dulu ke kalsium hydroxide ya. Jadi dia merupakan gold standard dari liners. Jadi dia mempunyai sifat antimikrobial atau bisa membunuh bakteri ya. Nah, dan juga bisa stimulasi terbentuknya secondary dentin. Nah, jadi seperti di gambar, kayak dia kalsium hydroxide ini CaOH2 ya. Jadi eh, ion OH-nya bisa berfungsi untuk membunuh bakteri dan ion, bentar ya. Ya, oke, Mak. Ya, lanjut. Jadi ion
OH-nya bisa berfungsi untuk membunuh bakteri dan ion Ca2 plusnya bisa merangsang odontoblas untuk membentuk dentin sekunder. Jadi next, jadi gini, jadi dia di Linus ini kan tadi tujuannya untuk apa namanya mencegah dari iritasi kimia ya, dan juga memberikan efek terapeutik. Jadi biasanya digunakan untuk kavitas-kavitas yang cukup dalam, yang dentinnya tinggal selapis tipis atau udah hampir mendekati pulpa gitu, sehingga dia selain dia bisa apa namanya mencegah terjadinya iritasi dari bahan tambal ke pulpa, dia bisa juga merangsang terbentuknya secondary dentin. Jadi dentin kan udah tipis nih ceritanya. Nah, tapi dengan adanya kalsium hidroksida, dia merangsang terbentuknya merangsang odontoblas untuk membentuk dentin baru gitu di bawahnya, sehingga dia jadi reparatif dentin istilahnya. Gitu ya. Hanya saja kalau apa namanya kalsium hidroksida ini dia itu tidak mechanical strength atau kekuatan mekanikalnya itu eh, tidak ada atau kecil, dan dia juga tidak ada eh, eh, tidak mempunyai thermal insulation ya. Jadi dia tidak dia tetap menghantarkan panas, dia hanya untuk chemical irritation itu sendiri tadi gitu. Dan dia juga soluble in water. Jadi dia itu larut ya. Jadi dia larut dengan air, sehingga apabila tambalan kita itu kurang bagus ininya tepinya, kalau nanti ada kebocoran mikro dan masuk salivanya ke sela-sela gap antara restoration dan giginya, terus dia nanti kena ke kalsium hidroksidanya, kalsium hidroksidanya bisa larut, sehingga kalsium hidroksida ini hanya dipakai itu nggak boleh tebal-tebal ya, hanya tipis khusus untuk area yang terdalam yang kita harapkan terbentuknya dentin sekunder tadi. Oke, jadi untuk komposisinya itu berupa kalsium hidroksida ya, bisa di solvent aku aqueous atau methyl cellulose. Terus dia juga mengandung thickening agent, kadang juga diberikan fluoride atau barium sulfate. Itu untuk membuat efek radio opak. Jadi nanti kalau di ronsen dia terlihat putih gitu ya. Terus konsistensinya fluid or fluid-like. Terus dia cara manipulasi, cara penempatan ke kavitasnya itu diletakkan di dasar kavitas ya, atau di titik terdalam yang paling dekat, yang paling tipis dentinnya. Lalu setelah diletakkan, ditunggu solvatnya menguap sehingga meninggalkan selapis tipis kalsium hidroksida. Dan kadang kalau yang seperti di gambar ini sediaannya ada yang dia berupa kayak split injection gitu ya. Ada juga yang bisa apa, diaplikasikan dengan plastik instrumen. Tapi ada juga yang terbaru itu juga ada yang dia pakai lead cure. Jadi ditaruh di ujung terus disinar. Jadi indikasinya untuk direct atau indirect valve capping. Untuk valve capping ini nanti kalian akan belajar lebih lanjut di blok 11 ya. Hanya intinya dia itu untuk melindungi pulpa dan merangsang terbentuknya secondary dental. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau dia itu, jadi misalnya nih kan kita taruh em, kal kalsium hidroksidanya di dasar kavitas ya, yang dekat sekali dengan eh, tanduk pulpa gitu ya. Lalu misalnya kalau kalian membuat tambalannya itu kurang baik ya, dan dan dari tepi marginal restorasinya itu apa namanya masuk cairan saliva, nah itu dia bisa sampai ke ke COH-nya itu dan dia larut. Jadi malahnya bukannya kita terbentuk secondary dentin, tapi malah jadi ke apa namanya kegagalan dari restorasi itu sendiri, sehingga COH ini dia tidak boleh kena ke
dinding-dinding kavitas. Dia emang hanya di titik terdalam saja, sehingga eh, kavitas itu dia memang tepinya itu tidak bocor dari tambalan gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang varnish, terus kita bahas liners yang apa tadi, kalsium hidroksida, terus selanjutnya liners yang MTA ya, atau mineral oxide aggregate. Itu dia berupa kalsium silicate atau biosilicates, atau bisa juga disebut bioceramics ya. Tujuannya dia mempunyai sifat-sifat yang excellent sealing ability, terus dia nggak shrinkage, terus juga kalau yang tadi kan kalsium hidroksida dia tidak ada sifat thermal insulatornya ya. Kalau MTA dia ada sifat thermal insulatornya, terus dia juga menghasilkan byproduct berupa kalsium hidroksida, sehingga tadi yang balik ke tadi lagi, kalau kalsium hidroksida itu kan nanti dia akan membuat antibakterial environment dan juga mempromot terbentuknya dentin sekunder, sehingga dia bisa digunakan untuk cavity liners. Nah, untuk komposisinya itu berupa trikalsium silicate dan dikalsium silicate powder, lalu juga diberikan inert radiopak ceramic particles, sehingga kalau di radiografi dia akan terlihat putih radiopak ya. Kalau yang untuk MTA ini dia lebih khusus untuk eh, yang ada pulpa exposure-nya. Jadi misalnya kalau kita menambal terus eh, dentinnya itu jebol gitu, sehingga terbuka sedikit eh, eh, atap pulpanya. Nah, tapi kita bisa pastikan kalau dia itu masih pulpitis reversible, belum irreversible, sehingga bisa digunakan MTA ini untuk kasus pulpotomi gitu ya. Jadi konsistensinya dia berupa flowable atau putih-like. Terus dia bisa digunakan untuk restorasi, jenis restorasi apa saja seperti ZOE, GIC, composite dia bisa ya. Terus dia kalau digunakan MTA itu jangan di ETSA bonding. Terus oke, akan terbentuk formasi hidroksiapatit, sehingga mempromot terbentuknya sealing ya dan retensi dari MTA itu. Lalu juga periodically dia akan membentuk dentinal bridge formation atau yang dentin sekunder seperti kalsium hidroksida tadi. Nah, kalau ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Bisa juga dia bentuknya seperti shearing seperti ini. Jadi banyak banyak sih kalau material-material penutup gigi yang sifatnya mengalir, banyak yang bentuknya sedianya seperti ini ya, sehingga bisa kayak diinjek ke daerah yang diinginkan gitu ya. Atau ya ada beberapa sediaan. Terus, nah kita masuk ke terakhir ke basis ya. Kalau tadi kita recall lagi udah belajar varnish, varnish untuk mencegah micro leakage, lalu liners untuk mencegah iritasi kimia, dan ada efek terapeutik juga untuk merangsang terbentuk iritasi sekunder. Selanjutnya ada basis. Ya, selanjutnya ada basis. Jadi kalau basis ini biasanya yang semen. Semen yang seperti kuliah kalian sebelumnya ya, bisa ZOE, bisa zinc fosfat. Nah, udah biasanya kalau basis itu emang tujuannya untuk mencegah selain iritasi kimia juga iritasi thermal. Kalau tadi kan liners dia tidak menghasilkan thermal insulation ya. Nah kalau yang basis ini dia lebih arahnya ke mencegah iritasi thermal dari bahan tambal. Makanya cocok untuk tambalan-tambalan dari metal atau dari logam. Karena logam kan sifatnya konduktor ya, menghantarkan panas. Jadi
Untuk tambalan yang dari metal seperti amalgam contohnya itu perlu diberikan basis di bawah restorasinya untuk mencegah terjadinya iritasi termal. Biasanya yang digunakan itu zinc fosfat dan zinc oxide eugenol. Oke, cara manipulasinya bisa thicker layers ya. Nah, jadi kalau varnish kan tadi dia cuma selapis tipis ya. Ketebalannya paling nanti hanya mikro. Tapi terus kalau yang liners juga nggak bisa tebal-tebal, palingan di bawah di bawah 0,5 milimeter ketebalannya karena dia tidak mempunyai sifat mekanis ya. Sehingga kalau terlalu tebal dia akan melemahkan tambalan. Nah, kalau yang semen basis dia bisa lebih tebal daripada liners ya. Karena tujuannya untuk melindungi pulpa dari uh, thermal injury ataupun galvanic shock. Jadi kalau galvanic shock ini misalnya galvanic shock ini terjadi kalau misalnya kalian ada tambalan amalgam di gigi berapa ya? Misalnya 36. Terus di atasnya itu ada onlay logam di gigi 26. 26 sama 36 kan sel oklusi tuh. Tapi kalau logam sama logam oklusi lama-lama dia tuh akan membentuk galvanic shock namanya. Jadi kayak ada shock karena pertemuan dua metal. Nah, itu tuh bisa di apa namanya dicegah juga iritasi yang ke pulpanya dengan menggunakan basis. Nah, namun seperti yang saya bilang tadi, makin tebal kalian mengaplikasikan basis, maka akan memperlemah dari restorasi itu sendiri. Karena restorasi itu kan dia mempunyai sifat yang lebih baik secara kekuatan mekanis dan kekuatan fisiknya kan. Nah, jadi misalnya kalau basisnya terlalu tebal sehingga semakin sedikit ketebalan dari tambalannya, maka sehingga kekuatan dari tambalan itu sendiri jadi berkurang sehingga semen basis itu sebaiknya digunakan ketebalannya itu 1 mili saja atau 1 mili paling paling tebal 2 mili, tapi biasanya 1 mili. Nah, jadi tadi sudah disebutkan juga, kalian udah belajar juga tadi ya zinc fosfat dan ZOE. Kalau zinc fosfat itu bagus untuk insulasi termal ya, cuma pH-nya rendah karena dia itu berupa gabungan asam, sehingga kalau untuk konsistensinya nggak boleh salah. Kalau konsistensinya salah, malah nanti dia akan mengiritasi pulpa akibat asamnya yang tinggi itu, sehingga dia malah bukannya jadi perlindungan pulpa, malah iritasi pulpa ya. Jadi untuk manipulasinya harus konsistensinya thick dan putih light ya, sehingga dia tidak membuang kelebihan asam. Nah, kalau ZOE ini kan zinc oxide eugenol. Nah, eugenol ini dia itu em, menghambat dari polimerisasi resin komposit sehingga dia nggak cocok untuk tambalan resin komposit. Dia cocoknya untuk eh, amalgam atau JIC juga boleh. Nah, selanjutnya ada resin modified glass ionomer cement. Nah, kalau resin modified glass tadi mungkin udah belajar juga ya. Jadi kalau RMGIC ini adalah gabungan ya, gabungan dari glass ionomer cement yang diberikan dimodifikasi dengan resin sehingga dia memiliki eh, apa namanya memiliki sifat-sifat baik dari GIC dan juga sifat-sifat baik dari resin komposit gitu ya. Jadi ini RMGIC ini dia sifatnya bisa jadi dua, bisa bisa jadi liner juga bisa jadi basis tergantung kebutuhan. Contohnya kalau di gambar ini jadi istilahnya sandwich ya. Kalau sandwich kan kalau kita makan sandwich itu kan sandwich itu berlapis ya. Misalnya ada roti, ada telur, ada sayur, ada roti lagi kan berlapis. Nah, kalau tambalan juga ada istilahnya sandwich ya. Jadi karena dia tambalannya berlapis-lapis. Contohnya gini, misalnya tambalannya pertama kita kasih liner CAOH dulu. Terus karena liner CAOH ini mudah larut di air, jadi tidak ada kekuatan mekanis, tapi dia terlalu dalam nih untuk diberikan tambalan amalgam atau komposit gitu. Nah, jadi diberikan dulu basis
RMGI contohnya. Nah, jadi dia terus baru nanti di atas dikasih lagi tambalan yang kita inginkan, mau amalgam atau resin composite. Nah, jadi kan dia berlapis nih. Jadi istilahnya itu sandwich. Nah, jadi kalau yang RMGI ini dia sekarang jadi modern standar ya untuk kalau dulu sandwich ini biasanya GIC dan composite, tapi sekarang pakainya RMGIC lebih baik gitu ya, karena dia ada ikatan yang baik dengan dentin. Terus dia juga selain kalau karena dia ada mengandung GIC, jadi dia juga ada efek fluoride release-nya atau merilis fluoride ya, sehingga ada apa namanya, ada efek untuk antibakterinya juga dan juga bagus untuk anti karies. Terus juga sealnya bagus, dia nggak larut air seperti COH yang larut air tadi ya, dan juga juga dia ada efek thermal insulator, sehingga dia bisa juga mencegah em, injury thermal dari eh, restorasi logam ke pulpa. Nah, ini ada namanya, mungkin ini agak dalam ya pembahasannya, tapi mungkin untuk pengetahuan saja, kalau ada namanya remaining dentin thickness. Jadi kayak misalnya ini kalau kita nambal gigi, kita harus memperkirakan kira-kira berapa kedalaman dentin yang tersisa gitu untuk menentukan rencana perawatannya gitu. Misalnya nih, kalau yang tersisa itu masih lebih dari 1,5 mili gitu, berarti kan masih di seputaran email atau kena sedikit di dentin yang di awal ya. Nah, itu bisa kita langsung saja di restorasi tanpa perlu di semen. Tapi kalau sudah sampai ke apa namanya, ke dentin dan kira-kira akan memberikan efek-efek yang seperti saya bilang tadi, apakah akan ada apa namanya, eh, chemical irritation atau thermal irritation ke dentinnya, maka itu diperlukan pemberian liners, basis, karena dia untuk thermal tadi kan. Tapi kalau mungkin nanti dia terlalu jauh ke bawah, hanya meninggalkan kecil dari 0,5 milimeter dentin, nah itu perlu diperlukan liners tadi seperti COH atau MT nah gitu ya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Jadi kalau sisanya besar dari 1,5 milimeter, itu oke ya untuk jadi tambalannya langsung ditambal ya. Jadi kalau untuk komposit bisa langsung ditambal, tapi kalau untuk amalgam kita cuma butuh varnish saja, tidak perlu basis. Tapi kalau sudah sisa 0,5 sampai 1,5 milimeter dentinnya, itu sudah cukup banyak kehilangan dentinnya ya. Perlu mungkin kita lakukan sandwich tadi. Diberikan dulu RMJIC atau basis lain, lalu baru tambalannya. Tapi kalau ketebalannya sudah kecil dan 0,5 mili, jadi udah ada pulpa yang hampir terbuka ya, karena tipis banget kan tinggal dentinnya. Nah, itu perlu kita berikan kalsium hidroksida sebagai apa namanya, liners untuk mencegah injury dari dentin dari pulpanya dan merangsang terbentuknya dentin sekunder. Lalu baru diberikan basis di atasnya, terus baru restorasi final. Sampai sini kira-kira dipahami tidak ya? Apakah terlalu klinis untuk anak tahun 1? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, terus nah, ini kira-kira ya kesimpulannya tadi yang seperti yang saya ceritakan tadi. Misalnya kalau nggak ada pulpa yang terbuka atau kedalaman dentin yang tersisa masih oke, bisa dari dikasih varnish basis restorasi. Kalau yang sudah dalam, sudah hampir terbuka pulpanya, perlu kita berikan dulu kalsium hidroksida. Terus kalau ditambah lagi amalgam, berarti kita varnish dulu, terus dikasih basis baru restorasi. Tapi kalau sudah terekspos pulpanya
akibat ini maksudnya terekspos pulpanya bukan karena karies ya, tapi karena waktu saya dokter giginya lagi ngebor karena udah dalam nih tambalannya, udah dalam nih lubangnya terus perforasi dia, kebuka sedikit ininya, atap pulpanya agak berdarah gitu. Nah itu eh, baru boleh kita berikan MTA atau kalsium hidroksida juga boleh, jadinya nanti Polcapping direct namanya, Polcapping direct. Terus baru dikasih varnish basis, baru restorasi. Kayak gitu ya. Nah ini ya kira-kira gambarannya. Jadi varnish itu kecil, tipis sekali, hanya untuk melindungi dari micro leakage untuk tambalan amalgam. Terus kalau liners itu memang untuk melindungi injury pulpa dari chemical irritation, atau bisa juga untuk merangsang terbentuknya secondary dentin. Terus dan basis untuk melindungi eh, pulpa dari rangsangan termal yang dihantarkan dari apa namanya, dari restorasi, contohnya amalgam, atau juga bisa untuk sandwich restoration, untuk eh, tambalan untuk melapisi dinding dentin sebelum direstorasi final ya. Oke, kayaknya udah cukup. Nah, ini referensi. Untuk sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau bingung sekali? Izin dokter, sepertinya cukup dokter. Ya, oke. Eh, untuk yang ini kayak penutup aja ya, penutup dari rangkaian kuliah semen kalian. Besok saya ada jadwal lagi kayaknya ya. Izin Eh, dokter, ada dokter. iya ya. Kalau nggak salah eh, logam logam ya, logam dan investment material ya. Ya, oke, berarti nanti sekalian saya kirim ininya ya, bahannya ya.